Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Aini. Saya adalah Kepala Sekolah di SD Negeri 102052 Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Di video kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik tentang kepemimpinan pembelajaran di sekolah dengan judul Memimpin Pengembangan Praktik Pembelajaran Berdiferensiasi melalui komunitas praktisi sekolah. Bapak Ibu para penggerak di seluruh tanah air, Merdeka Belajar menuntut kita untuk menyajikan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, serta melibatkan siswa sesuai dengan karakteristiknya. Oleh sebab itu, guru harus mampu menyajikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik muridnya, atau saat ini disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Praktik pembelajaran yang dilakukan guru saat ini masih berorientasi pada pembelajaran konvensional yang menyamaratakan latar belakang siswa di dalam kelas. Sehingga banyak siswa yang tidak mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu wadah kolaborasi di sekolah sebagai tempat untuk berbagi praktik baik, belajar bersama dan memberi solusi kepada setiap guru yang membutuhkan bantuan terhadap permasalahan pembelajaran yang dihadapinya. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu wadah kolaborasi di sekolah sebagai tempat untuk berbagi praktik baik, belajar bersama, memberi solusi kepada setiap guru yang membutuhkan bantuan terhadap permasalahan pembelajaran yang dihadapinya. Nah, dalam hal ini sekolah saya membentuk komunitas praktisi yang disebut dengan Komunitas Praktisi SD Negeri 102052 Bagan Kuala. Berikut cuplikan kegiatan komunitas praktisi SD Negeri 102052 Bagan Kuala. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi, ini kan RPT. Dalam RPT ini kan kita melaksanakan pembelajaran. Jadi caranya untuk melaksanakan pembelajaran itu kan kita udah petakan dulu. Murid itu yang mana yang audio, mana yang visual, mana yang kinestetik. Dari mana caranya itu memetakannya? Metakannya dari kayak mana kita menentukan dia itu kinestetik, dia itu visual, dia itu audio. Ya, sifatnya gambar-gambar. Nah, kalau dia audio dia suka mendengarkan. Iya. Yang untuk memetakan kita udah tahu yang mana anak audio, yang mana anak visual, yang mana anak kinestetik. Digabungin. Anak audio digabung satu, anak visual satu, anak kinestetik satu. Jadi di tugas-tugas RPP ini misalnya tugasnya itu boleh dibuat dalam 3 bentuk. Jadi anak kinestetik mungkin bisa membuat dengan tari tarian misalnya. Jadi kalau kita memetakannya kalau di kelas 1 di kelas 2 itu berdasarkan cepat lambatnya memahami pembelajaran. Jadi anak yang cepat kita kasih tugasnya agak yang sesuai dengan kemampuannya. Sekarang memperkenalkan huruf N sama G, gitu. N. Tapi jelaskan misalnya layang, senang, menang, mening, bentang. Nah, secara vertikal. Jadi aku melihat memantau mana yang lambat, mana yang cepat, yang sedang. Jadi istilah tadi apa namanya satu tadi yang pertama? Visual apa? Itu gaya belajar. Bapak Ibu penggerak di seluruh tanah air. Praktik ini penting untuk dibagikan sebagai sarana berbagi praktik baik yang sudah dilakukan oleh sekolah, terlebih kepada sekolah yang ingin membentuk komunitas yang sama di sekolahnya masing-masing. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik baik ini adalah sebagai kepala sekolah yang memberikan pendampingan sebagai narasumber maupun memimpin keberlanjutan program sehingga menjadi budaya positif di sekolah. Apakah aku bedakan? Ya. Apakah aku bedakan gaya belajarnya? Mungkin berapa orang ini gaya belajarnya? Jadi kesimpulannya kita tugas dalam
untuk tes. Iya. Nah saat tes tulis bisa baru dapat simpulkan mana yang banyak gitu. Yang jadi yang kelompok lagi yang banyak, tapi umurnya nggak dapat kelompok bilang tidak, ya kalau kita bilang bodoh lah ya. Oh, tapi kan tadi saya nggak bilang bodoh. Nah, tidak disama pun tak sama bodohnya. Mungkin ini udah kalau dulu digabungkan jadi enggak. Oh itu namanya diferensiasi. Dalam melaksanakan program ini, tentunya tidak terlepas dari beberapa tantangan yang mungkin dihadapi. Di antaranya, bagaimana guru dapat berkolaborasi secara aktif, kemudian guru dapat terbuka dalam menyampaikan permasalahan pembelajaran yang dihadapinya, dan guru dapat mengubah cara mengajarnya menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi dan bermakna bagi anak. Ini apa? Hah? Pernah tahu ini timbangan untuk menimbang apa? Hah? Iya, timbangan bosi yang borat-borat. Kalau ini timbangan jaringan-ringan yang Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu melakukan rapat dengan Dewan Guru, pengawas, dan komite sekolah. Yang kedua, menyusun jadwal pertemuan komunitas praktisi di sekolah. Yang ketiga, membuat program atau topik yang ingin dibahas pada setiap pertemuan. Dan selanjutnya, melakukan evaluasi dari program. Strategi yang digunakan adalah dengan cara menentukan koordinator program, koordinasi dengan pengawas dan dinas pendidikan untuk membuat kegiatan komunitas praktisi di sekolah. Selanjutnya membuat jadwal pertemuan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, menyepakati pertemuan komunitas dalam 2 minggu sekali. Selanjutnya, jajak pendapat dengan guru mengenai topik yang akan dijadikan pembahasan dalam komunitas praktisi sekolah. Strategi selanjutnya, kepala sekolah berperan sebagai narasumber maupun pendamping. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Melakukan supervisi dan melakukan evaluasi proses pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan. Bapak Ibu para penggerak di seluruh tanah air, yang terlibat dalam program ini adalah guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan tentunya siswa. Sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan strategi ini adalah semangat para guru dalam mengikuti kegiatan di dalam komunitas, lalu mengimplementasikannya di dalam kelas. Dampak dari aksi yang dilakukan adalah menambah keterampilan guru dalam menyajikan pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kodrat anak. Selanjutnya, siswa merasa senang, belajar, dan termotivasi dalam belajar. Hasil yang didapat dari praktik baik ini adalah sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, bagaimana respon orang lain? Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan adalah sangat baik dan menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk mulai membuat komunitas serupa guna menumbuhkan budaya belajar dan berbagi dalam diri guru yang pada akhirnya akan menumbuhkan pembelajaran-pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi anak di sekolah. Yang menjadi faktor keberhasilan praktik baik ini adalah semangat dan pengimplementasian yang baik oleh guru di dalam kelas tentunya. Pembelajaran dari keseluruhan proses ini adalah kepala sekolah harus mampu membuat program-program pengembangan sekolah yang lebih berpihak kepada murid
dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk tentunya kemajuan sekolah. Bapak Ibu, para penggerak di seluruh tanah air, sekian cerita praktik baik pemimpinan pembelajaran diferensiasi di sekolah. Semoga dapat menginspirasi dan dapat membantu kita semua dalam pengimplementasian kurikulum merdeka. Salam hebat, salam semangat, salam Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.